Shalom, selamat sore teman-teman. Senang sekali kita dapat bertemu kembali di acara ibadah Youth Alika. Hari ini episodenya lebih spesial karena kita mau merayakan ibadah ini karena kita menyambut Paskah bersama dengan teman-teman kita. Jadi sebelum beribadah saya mau tanya dulu kepada Cik Vini. Oke. Menurut Cik Vini, arti Paskah buat Cik Vini itu apa sih? Paskah itu lebih dari sekedar Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu memberikan kita hidup yang baru, hidup yang bisa harusnya dipakai dengan lebih sungguh-sungguh untuk lebih dekat dengan Tuhan gitu. Wow, jawaban Cik Vini sangat menyentuh sekali teman-teman. Jadi kalau menurut saya Paskah itu, menurut saya pribadi nih ya, Paskah itu adalah suatu pengorbanan yang sungguh sangat besar, Cik. Jadi kalau Paskah itu saya selalu menyambut dengan wah Paskah gitu, karena Tuhan itu berkorban sekali gitu loh buat kita. Jadi kayak pengorbanannya gitu tuh ya? iya sungguh besar gitu. Jadi kita bisa seperti ini tuh karena Tuhan itu berkorban buat kita. Betul. Jadi sangat wah sekali. Jadi menurut kalian apa saudara-saudara teman-teman Paskah? Kalau kalian menurut kalian Paskah bisa kalian artikan sendiri, kalian boleh komen di bawah. Jangan lupa. Oh ya, jangan lupa like juga ya teman-teman video kita. Subscribe. Oke, mari kita datang pada Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan hingga kami ada sebagaimana ada saat ini. Kau sudah berkati kami, Kau sudah jagai kami, Kau sudah lindungi kami Tuhan, hari demi hari Tuhan berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan, Allah yang berkorban untuk kami Tuhan. Kau sangat besar Tuhan, kasih setiamu melimpah Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kiranya kami mau beribadah Tuhan, Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Layakanlah setiap kami Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan pujian yang pertama. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Mari sembah Dia. Kita pujikan lagu yang kedua, Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sebentar kita mau menerima
firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, karena firman yang disampaikan pada kita harus tertanam dalam hati kita. Jadi kita harus benar-benar serius untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan pujian yang terakhir, karena salibmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun bersorak hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun bersorak hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami minta Saudara Vini untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa
untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu di hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib ya Bapa. Engkau telah menebus dosa kami Tuhan, memperbarui hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk segala yang telah Engkau lakukan buat kami ya Bapa. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Sucikan dan kuduskan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya firman yang disampaikan boleh tertanam dan menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Bapa, supaya firman disampaikan boleh bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Youth Alika, selamat bergabung di dalam ibadah Youth dalam rangka memperingati Paskah. Tema sore hari ini adalah sacrifice, yang artinya pengorbanan. Mari kita akan bersama-sama membaca Alkitab terlebih dahulu yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai 18. Mari kalian buka bersama-sama dan kita baca bersama-sama. Kamu baca sampai telingamu sendiri mendengar apa yang engkau baca, apa yang engkau katakan. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Youth Alika, pernahkah enggak kalian itu pada suatu waktu punya sebuah barang yang engkau sudah nyaman dengan barang itu, engkau suka dengan barang itu. Contoh yang sederhana saja, misalnya karena kalian saat ini mungkin tidak terlalu banyak aktivitas, banyak di rumah ya. Kalau yang kerja, ada mungkin juga yang kerja di rumah, atau juga kalian yang belajar di rumah ya, sekolah online. Yang paling sederhana aja biasanya kalian punya kaos ya, kaos atau baju yang kalian suka banget pakai. Saking suka banget pakai sampai kaos itu mungkin sudah warnanya sudah pudar, mungkin sudah sobek sana, sobek sini. Tapi kalian karena merasa nyaman, jadi kalian terus pakai ya. Bukan berarti kalian gak punya baju yang lain, bukan berarti orang tua kalian gak membelikan baju yang lain, tetapi karena kalian merasa aku lebih nyaman, lebih enak pakai ini, dan kemudian kalian pakai itu terus, sehingga justru baju yang baru, yang bagus jarang kalian pakai. Saya saya di rumah, apalagi ibu-ibu seringkali punya daster yang karena nyaman dipakai sampai dasternya itu sudah mulai sobek dari kecil sampai sobek besar, kalau perlu bagaimana robekannya itu ditutup ya, karena merasa nyaman. Bukan berarti juga tidak ada yang lain, tapi itulah kehidupan. Seringkali ketika kita merasa kita sudah nyaman terhadap sesuatu, maka kita tidak mau melepaskannya. Ya memang kalau baju tetap kita lepaskan untuk dicuci, tapi kemudian kita pakai lagi. Tetapi ada suatu waktu di mana saya juga harus tidak hanya melepaskan untuk sekali baju itu karena sudah memang secara bentuk sudah tidak layak, tetapi betul-betul saya buang ya. Saya buang karena saya pikir ini sudah enggak layak lagi untuk dipakai ya. Ada yang lebih bagus, ada yang baru, kenapa saya tidak pakai yang baru? Kenapa saya tetap mempertahankan daster saya yang lama untuk saya pakai? Itu nanti juga kalau saya taruh di lemari akan memenuhi lemari saya, akan memenuhi. Jadi saya putuskan saya harus betul-betul lepaskan atau buang karena itu sudah tidak pantas lagi untuk dipakai. Nah,
dalam kehidupan ini sebagaimana juga hari Jumat kemarin kita sudah mendengar ketika saat-saat Yesus di Taman Getsemani. Ketika kemudian Yesus berdoa, dia berkata kepada Bapa, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu, cawan penderitaan yang harus dia minum, yang harus dia tanggung, jikalau mungkin itu lalu. Ya, Yesus juga tahu apa yang harus dia alami dan kalau mungkin itu lalu saja, dia tidak harus mengalami itu. Tapi dia juga kemudian katakan, Yesus berkata, tapi biar semuanya kehendak Tuhan saja yang jadi, bukan kehendaknya. Dan kemudian Yesus berdoa lagi, tapi doanya berbeda dengan yang pertama. Kalau tadi Yesus berdoa, jikalau mungkin cawan ini lalu. Doa yang kedua Yesus berkata, kalau cawan ini tidak mungkin lalu. Ya, kalau memang tidak mungkin lalu, Yesus berkata, aku akan meminumnya. Dan kemudian yang ketiga kalinya Yesus berdoa yang sama. Jikalau memang tidak mungkin cawan itu lalu, dia akan meminumnya. Nah, di ayat yang kita baca tadi itu sungguh menarik sekali. Dikatakan Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku. Ya. Dan kemudian dikatakan untuk menerimanya kembali. Ayat yang ke-18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Gak ada yang bisa ngambil. Gak ada yang bisa ngambil nyawanya. Kecuali Yesus yang menyerahkan nyawanya. Ya, kalian gak bisa ngambil baju saya kecuali saya sendiri yang membuangnya. Ya, itu contoh. Tetapi ini sesuatu yang jauh lebih luar biasa. Bahwa Yesus itu menyerahkan nyawanya. Dan ketika Yesus menyerahkan nyawanya itu diperlukan yang namanya kerelaan. Diperlukan namanya pengorbanan. Ya, diperlukan kerelaan dan pengorbanan. Dan kemudian dia berkata, aku berkuasa memberikannya. Dan ketika dia berkuasa memberikannya dengan rela dia berikan, dia serahkan nyawanya. Dia katakan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Dan selanjutnya dikatakan inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yud Alika, Tuhan sudah memberikan juga tugas dalam kehidupan kalian semua, dalam kehidupan saya. Tuhan sudah punya rencana dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Masalahnya adalah apakah kita mau melakukan tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hidupmu spesial, hidupmu diciptakan spesial untuk sebuah rencana yang spesial, untuk sebuah tugas yang spesial, untuk rencana yang sudah Tuhan siapkan sebelumnya dengan begitu indah. Masalahnya adalah seringkali kita lebih memilih untuk kita ini melakukan kehendak kita sendiri. Kita tidak mau menyerahkan sesuatu yang kita tahu itu bukan kehendak Tuhan. Kita tidak mau menyerahkan sesuatu yang kita tahu Tuhan tidak berkenan terhadap hal itu. Tetapi melalui ayat ini yang kita baca, perenungan ini, kita belajar bahwa dalam hidup kita ada hidup lama yang harus engkau serahkan. Hidup kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak baik, yang engkau harus tinggalkan itu, yang engkau harus letakkan itu. Ada hal-hal dalam hidupmu. Mungkin engkau memiliki teman-teman yang kau tahu teman-temanmu ini tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Apakah engkau mau letakkan itu? Kau mau serahkan itu kepada Tuhan? Atau mungkin kau punya teman dekat, relasi khusus yang engkau tahu itu Tuhan tidak berkenan. Apakah engkau dengan rela? Kata kuncinya apakah engkau dengan rela mau serahkan itu kepada Tuhan? Engkau tidak akan mendapatkan kehidupan yang baru, manusia yang baru
ciptaan yang baru. Kalau engkau tidak mau tanggalkan kehidupan lamamu, kalau engkau tidak mau tanggalkan manusia lamamu, engkau tidak akan mendapatkan sesuatu hal kehidupan, pengalaman pribadi, next level, next step. Kalau engkau tidak kemudian bergerak sesuai dengan apa yang engkau mau, yang Tuhan mau, dengan menyerahkan apa yang engkau tahu, Tuhan tidak berkenan. Ayat tadi berkata, aku berkuasa untuk memberikannya dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Kalau engkau mau letakkan, kalau engkau mau serahkan kemalasanmu, kau mau serahkan semua kecanduanmu, kebiasaanmu yang tidak baik, relationship yang tidak berkenan pada Tuhan, kau taruh itu semuanya. Maka sebagaimana ayat tadi, kalau Yesus ya rela memberikannya, maka dia akan mendapatkan kembali. Bukan kemudian hidup lama yang dipakai kembali, bukan lagi hidup lama yang kemudian kita jalani lagi, tetapi ketika kita serahkan itu kepada Tuhan, maka gantinya adalah rencana Tuhan yang sudah Tuhan siapkan, itu akan kita ambil dan kita pakai dalam kehidupan kita. Kita terima ya, kita terima ciptaan yang baru. Kita terima keberhasilan. Kita terima berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan, yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Pada malam hari ini, siapkah engkau, relakah engkau untuk menyerahkan hidupmu bagi Tuhan, untuk menyerahkan bahkan segalanya kepada Tuhan? Tuhan maukah engkau berkata, Tuhan, aku berikan semuanya kepadamu. Apalagi yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, aku mau serahkan semuanya. Aku mau lepaskan, tidak aku genggam terus. Tapi aku mau lepaskan itu untuk supaya aku mendapatkan yang baru yang dari Tuhan. Kalau engkau tidak lepaskan itu, kau tidak bisa menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Engkau bisa menerimanya kalau engkau mau lepaskan itu dengan rela. Jangan tunggu harus engkau Tuhan yang ambil daripadaku, Tuhan kau Tuhan yang ambil daripadaku. Tuhan bukan Tuhan yang memaksakan kehendaknya di dalam kehidupan ini. Tuhan berikan kepada kita free will, kehendak bebas. Masalahnya adalah apakah kita mau memilih untuk mengikuti kehendak Tuhan. Mari Youth Alika, kalau engkau tahu hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mungkin saat ini engkau merasa, aku nyaman dengan keadaanku yang seperti ini. Engkau berkata, aku nyaman dengan kemalasanku, ya. Mungkin aku nyaman dengan teman-temanku yang tidak takut akan Tuhan, atau mungkin kau nyaman merasa dengan hal-hal yang yang itu hanya untuk kesukaan dirimu sendiri. Tetapi sore hari ini, biarlah Tuhan yang berbicara dan menunjukkan dalam hidupmu melalui Roh Kudus-Nya, bahwa Dia berkata, tidakkah engkau tahu bahwa aku punya rencana yang besar dalam hidupmu? Tidakkah engkau tahu aku sudah siapkan yang terbaik untuk hidupmu? Maukah engkau untuk mengikuti kehendakku? Izinkan malam hari ini firman-Nya bekerja dalam hidupmu. Dan ambillah langkah iman. Ambillah langkah iman pada malam hari ini juga. Ya Tuhan, aku mau serahkan semuanya kepadamu. Aku mau mengikuti kehendak-Mu. Walaupun mungkin aku harus berkorban. Walaupun mungkin aku harus menderita. Untuk aku harus menyerahkan itu semua. Tetapi percayalah, penderitaan yang harus kau alami tidak sebanding
dengan apa yang sebenarnya Tuhan sudah rencanakan dalam hidupmu. Ketika engkau mau berkorban, maka itu akan membuat hidupmu bermultiplikasi. Itu akan membangun hidupmu, itu akan membuat hidupmu bertumbuh dan berbuah. Dan kau akan melihat bahwa sungguh karya Tuhan yang luar biasa itu terjadi dalam hidupmu. Mari Youth Alika, jangan genggam terus apa yang engkau tahu Tuhan tidak berkenan dengan itu. Jangan genggam terus apa yang engkau tahu itu bukan rencana Tuhan dalam hidupmu. Tetapi ketika engkau mau serahkan itu, engkau mau serahkan itu ke dalam mezbah Tuhan. Kau mau serahkan itu, Tuhan, aku serahkan hidupku, bahkan cita-citaku, masa depanku, aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Maka Tuhan Roh Kudus yang akan menolong hidup kita kepada langkah selanjutnya, ke dalam langkah selanjutnya sampai rencananya yang sempurna tergenapi dalam hidupmu. Amin. Terima kasih untuk Ibu Eden, firman-Nya yang sudah disampaikan. Jadi saatnya kita untuk kuis. Yeay. Kuisnya bakal disampaikan oleh Saudara Vini. Oke, jadi kuisnya pada kesempatan minggu ini adalah apa kepanjangan dari INRI dan sebutkan artinya. Itu pertanyaannya. Boleh diulang Cik Vini? Oke, sekali lagi ya. Pertanyaannya adalah apa kepanjangan dari INRI dan sebutkan artinya. Teman-teman silakan meninggalkan jawaban di kolom komentar. Nanti kita hubungi siapakah yang paling benar dan jawaban yang paling benar bakal diumumkan pada ibadah selanjutnya di Google Meet. Iya, betul. Jadi jangan sampai kalian tidak menjawab pertanyaan ini karena hadiah sudah menunggu kalian. Dan pertanyaannya itu gampang. Kalian Harusnya kan bisa. Waktu SMA mungkin atau waktu sekolah sudah mempelajari. Itu pasti ada sih. Ada sih, itu harusnya pasti ada. Jadi kalian harus mengingat. Oke teman-teman. Oke, kami serahkan kembali kepada Bu Eden untuk doa berkat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang luar biasa, yang rindu senantiasa untuk bersekutu dengan Engkau. Tuhan, Kau tahu segala apa yang menjadi pergumulan dan kelemahannya. Tetapi biar melalui firman-Mu pada sore hari ini, mereka dengan ketetapan hati mau mengambil langkah iman untuk mengikuti kehendak-Mu. Walaupun itu dia harus merelakan kedagingannya, harus merelakan apa yang menjadi kesukaannya. Tetapi ketika kami mau letakkan itu semua, justru kami menerima sukacita yang abadi. Justru kami menerima sukacita yang sejati. Kami tahu sesuatu yang besar Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah sediakan. Sekolah Tuhan sudah sediakan. Pekerjaan Tuhan sudah sediakan. Pasangan hidup Tuhan sudah sediakan. Hari depan Tuhan sudah sediakan rancangan yang indah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan biar Tuhan Roh Kudus yang senantiasa memampukan hidup kami sehingga kami boleh berjalan di dalam kehendak-Mu yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ini Tuhan. Kami serahkan Youth Alika di dalam berkat-Mu senantiasa, dalam pimpinan-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus memberkati dan menyertai hidupmu saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. Shalom, shalom.